Keadilan yang aku buat. Untuk adik istimewaku. Bagian 1. Dania, bangun. Deh, ini sudah mau maghrib. Ayo cepat. Mandi dulu. Ucapku sambil menggoyangkan tubuh gempal adikku. Kakak, aku ngantuk. Jawabnya pelan sambil membelakangiku. Aneh. Tidak seperti biasanya Dania bersikap seperti ini. Enggak bisa. Dania, ini sudah mau malam. Kamu harus mandi dulu. Habis itu makan. Kalau masih mau tidur, nanti boleh tidur lagi. Ayo, cepat bangun. Kataku sambil memaksanya berdiri. Aku membawanya ke kamar mandi untuk kumandikan. Karena sampai sekarang dia memang belum bisa mandi sendiri. Mataku langsung membulat saat melihat noda merah yang menempel di celana dalam Dania, yang baru saja kulepaskan dari tubuhnya. Dania, ini apa? Kok ada darah? Tanyaku dengan suara bergetar. Namun Dania hanya menatap kosong, seolah tidak mengerti apa yang kutanyakan. Dania, tadi waktu kakak jualan, Dania main sama siapa? Tanyaku lagi dengan nada lembut, berharap dia bisa memahami dan menjawab dengan benar. Namun sia-sia, sampai berbusa mulutku pun. Dania tidak akan pernah benar-benar paham dengan pertanyaanku. Di titik itu, aku hanya bisa berharap semua ini hanyalah kekhawatiranku sendiri tidak lebih. Selesai mandi, aku mengajaknya makan. Tidak seperti biasanya. Dan ia makan dengan sangat lahap. Sejak hari itu, pikiranku terus dihantui kejadian tersebut. Tapi tak banyak yang bisa kulakukan selain menjaga Dania lebih ketat. Setiap kali aku pergi berjualan, selalu kukunci dia di dalam rumah. Meski kadang membuatnya tantrum, menurutku itu adalah jalan terbaik. Hari ini tubuhku terasa sangat lelah. Daganganku tidak banyak terjual. Tidak seperti biasanya. Padahal aku sudah berkeliling cukup jauh. Ya, namanya juga usaha. Aku sadar tidak selamanya dagangan harus laku habis. Apalagi pembelinya itu-itu saja setiap hari mungkin mereka bosan. Airah. Besok-besok jangan berani jualan di sekitar sini lagi. Inilah pak aku. Kemarin aku libur. Tapi mulai hari ini aku sudah jualan lagi. Percuma. Enggak bakal ada yang mau beli makanan gak enak buatan kamu itu. Tiba-tiba, seorang wanita gemuk menghadang jalanku dan melontarkan kata-kata kasar. Maksud ibu apa bicara seperti itu? Bukankah rezeki sudah ada yang mengatur? Kalau menurut ibu makanan saya tidak enak, ibu tidak perlu menyuruh saya berhenti berjualan. Lagi pula, cara bicara ibu tidak mencerminkan sopan santun. Di kampung ini, setahu saya siapapun bebas berjualan. Balasku, bukan bermaksud kurang ajar kepada orang yang lebih tua, tapi perkataannya sudah kelewat batas. Dia jelas sengaja ingin memutus rezekiku. Berani sekali kamu melawan saya, bentaknya dengan mata melotot dan wajah merah padam. Dasar orang miskin, anak yatim piatu, sudah punya adik tidak waras. Masih saja sok berani sama saya. Dadaku naik turun mendengar ucapannya. Rupanya dia benar-benar tidak terima saat aku membalas hinaannya tadi. Memang begitulah manusia egois bebas menghina orang lain. Tapi langsung naik pitam ketika diperlakukan sama. Adik saya itu bukan orang tidak waras. Bu, jawabku. Berusaha menahan getar di suaraku. Dia anak istimewa. Seharusnya, sebagai manusia yang berakal sehat, ibu malu berkata seperti itu. Aku menatapnya lurus tanpa gentar. Dan memangnya, kenapa kalau saya miskin dan yatim piatu? Selama ini, kita juga tidak saling kenal. Saya tidak pernah menyusahkan ibu. Apalagi keluarga ibu. Wajah wanita bertubuh gempal itu semakin masam. Napasnya memburu. Seolah harga dirinya diinjak-injak. Airah. Sudahlah. Salah seorang tetangga sambil menarik lenganku perlahan. Kamu lebih baik mengalah saja. Dia itu istri preman dari desa sebelah. Saya khawatir kamu dan adik kamu kenapa-kenapa nanti. Aku tertegun. Pantas saja dia sebegitu beraninya merendahkan orang lain. Ada tameng di belakangnya. Tapi, Bu, dia ini sudah kelewatan. Timpalku dengan suara bergetar, antara marah dan terluka. Sudah, nak, kamu mengalah saja. Ayo cepat pulang. Bujuk tetanggaku lagi. Kasihan adik kamu. Dari tadi ngamuk-ngamuk di dalam rumah. Lagian kamu juga. Untuk apa kamu kunci dia? Kasihan, kan? Kata-kata itu justru menusukku. Aku disalahkan. Tanpa seorang pun benar-benar tahu betapa lelah dan takutnya aku menghadapi Dania setiap hari. Dengan perasaan campur aduk, aku akhirnya memilih pulang. Langkah kakiku terasa berat saat melewati wanita itu, yang kini tersenyum tipis senyum kemenangan. Lihat saja nanti. Aku tidak sudi selamanya mengalah hanya karena dia istri preman kampung. Belum sampai rumah. Dari kejauhan aku sudah mendengar jeritan Dania yang minta dikeluarkan. Teriakannya menggema, menusuk telinga dan hati. Ya Tuhan,
Seberat inikah jalan hidupku? Dania, cukup. Bentakku begitu membuka pintu. Apa sih maumu? Belum puas juga bikin kakak pusing. Aku sadar. Ucapanku terlalu keras, terlalu kejam untuk adikku sendiri. Tapi emosiku sudah diambang batas. Kakak nakal, jawab Dania sambil menatapku tajam. Dania marah. Kamu ini, lanjutku tanpa berpikir panjang. Kalau marah saja kamu bisa. Tapi kalau diajak baik-baik tidak pernah mengerti. Dosa apa sampai aku harus punya adik seperti kamu? Begitu kata-kata itu keluar. Aku langsung menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Dania seolah paham kalau aku sedang benar-benar marah. Dengan gerakan cepat, dia berlari keluar rumah. Dania, tunggu, teriakku panik sambil mengejarnya. Namun kakiku salah pijak. Rasa nyeri luar biasa menjalar seketika. Aku terjatuh. Pergelangan kakiku terkilir, membuatku tak mampu berdiri. Dania, panggilku lagi. Suaraku nyaris tenggelam oleh rasa sakit. Aku tak bisa mengejarnya. Dengan sisa tenaga, aku hanya bisa kembali ke dalam rumah dan mengompres kakiku yang mulai membengkak. Tapi hingga sore menjelang, Dania tak kunjung pulang. Hatiku semakin gelisah. Tak tahu apakah kakiku sanggup melangkah. Tapi rasa khawatir jauh lebih menyiksa. Dengan bantuan tongkat kayu, aku memaksa diri keluar rumah, mencari adikku. Kemana anak itu? Sudah mau maghrib. Kenapa belum pulang juga? Gumamku sambil berjalan tertati menuju tempat biasa Dania bermain. Namun dugaanku meleset. Dania tidak ada di sana. Ayla, kamu mau kemana? Ini sudah mau maghrib. Aku menoleh. Seorang bapak yang hendak ke masjid menghentikan langkahnya. Saya lagi cari Dania. Pak, dari siang belum pulang. Jawabku cemas. Loh, barusan bapak lihat dia pulang. Katanya, sepertinya malah sedang mencari kamu. Alhamdulillah, aku segera pulang secepat yang kakiku izinkan. Setibanya di rumah, aku mencari Dania. Suara air terdengar dari kamar mandi. Tumben, Dania, panggilku sambil mendekat. Kamu lagi apa? Aku membuka pintu kamar mandi yang hampir lapuk itu. Mataku langsung membulat. Pakaian Dania berserakan di lantai, kotor dan basah. Astagfirullah. Lirihku, kok bajumu kotor sekali? Dek, kamu habis main dari mana? Saat kuangkat satu persatu, tubuhku mendadak lemas. Celana dalam Dania penuh cairan kental yang hampir mengering. Astagfirullah, walau aku belum pernah mengenal hubungan orang dewasa. Aku bukan anak kecil, aku tahu apa itu. Dania, sini, tanganku gemetar. Aku mempercepat mandinya, lalu membawanya ke kamar. Semua pintu kukunci rapat. Dania, tolong jawab kakak. Pintaku sambil menunjukkan pakaian itu. Kamu dari mana? Ini apa? Sakit. Jawabnya lirih sambil menunjuk bagian tubuhnya. Sakit kenapa? Desaku panik. Siapa yang bikin kamu sakit? Ini sakit. Ulangnya. Meringis. Dunia seakan runtuh. Sini, dek, kakak lihat. Ucapku dengan suara tercekat. Air mataku jatuh saat melihat kondisinya. Ada luka. Bengkak, tubuh kecil itu jelas telah disakiti. Ya Allah, tangisku pecah. Maafin kakak. Dania, kakak gagal jaga kamu. Aku memeluknya erat. Tubuhnya gemetar dalam pelukanku. Bu, Pak, maafkan Aira. Lirihku dalam isak. Aku lalai. Bayangan terburuk terus menghantui pikiranku. Jika ini berlanjut, aku bahkan tak sanggup membayangkan akibatnya. Budak Laksmi, haruskah aku bercerita padanya? Satu-satunya orang yang tersisa di hidupku. Malam itu, aku nyaris tak tidur. Keesokan harinya, tubuhku benar-benar tak bertenaga. Daganganku terbengkalai. Aira, tok, tok, tok. Kamu tidak jualan? Nah, aku bangkit perlahan dan membuka pintu. Di sana berdiri budak Laksmi, menatapku penuh cemas. Kamu sakit? Nah, tidak. Budak, jawabku lemah. Cuma capek. Jeti libur dulu. Budak Laksmi memang miskin, tapi hatinya kaya. Sejak orang tuaku masih hidup, dialah yang selalu ada untuk kami. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menceritakan semuanya padanya.